Puji Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali pagi hari ini di tengah kesibukan saya yang masih membenahi kandang ya. Bekas kandang burung merpati gunakan menjadi tempat pemeliharaan lebah ya, madu kelanceng nih. Baik, kita langsung saja kembali di dalam pokok pembahasan kita di dalam Galatia pasal yang ke-3 ya. Kita kemarin membaca mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ya, ayat 7 ya, dan saya akan teruskan dalam ayat 8 sampai ayat 17 ya, Galatia pasal 3. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saya mohon maaf untuk siaran kemarin ya, karena saya nggak tahu kalau suara radio itu masuk. Maksudnya radio dari HP saya, jadi ada radio rohani Kristen ya yang tiap hari saya dengarkan. Tapi saya nggak dengar itu karena saya pikir sudah saya matikan. Tapi memang HP saya agak bermasalah belakangan ini ya, sehingga mohon maaf beberapa grup saya harus keluar lebih dulu untuk menunggu mendapatkan HP yang baru untuk siaran ya, untuk siaran khusus supaya juga karena waktu masuk bisa berhenti di tengah jalan itu harus berhenti sejenak gitu, ada jeda ya. Jadi ini saya ngomong begitu di grup, minta maaf karena HP-nya tidak mampu, karena grup itu kan banyak sekali WA itu yang masuk, itu satu hari bisa sampai 2.000 3.000 percakapan itu di grup-grup hamba Tuhan itu. Nah itu banyak yang WA saya nggak percaya saudara, kalau nggak katanya masa Om ini suka bagi-bagi berkat kok nggak bisa membeli HP. Saya bilang bukan nggak bisa membeli HP, keliru saudara. Seperti saya katakan, saya ini belum punya mobil ya, belum punya rumah, dalam arti bisa membeli rumah sendiri begitu. Rumah yang ada ini kan warisan orang tua begitu. Tetapi bukan berarti saya nggak bisa beli. Sorry saudara, saya anak Allah, hamba Allah, anak raja di atas segala raja. Wah sorry kalau beli rumah aja nggak bisa, beli HP saja nggak bisa. Bukan nggak bisa, yang ada hanya belum sempat saudara. Kenapa belum sempat? Karena ada prioritas-prioritas lain yang harus saya dahulukan ya. Itu kadang-kadang juga kalau ada orang yang minta bantuan saudara, kadang orang memaksa juga ya. Saya katakan minta maaf, saya karena kadang saya baru membantu, dia sudah minta lagi begitu. Saya katakan saya minta maaf karena belum bisa membantu dalam hal ini. Bukan tidak ada uangnya, ada, tapi karena ada prioritas yang lebih dahulu harus mendapatkan perhatian saya begitu. Jadi ini masalah prioritas saja saudara ya. Jadi saya juga tidak minta bantuan dari saudara, enggak. Tuhan saya akan mencukupkan segala kebutuhan saya. Tapi kalau saudara membantu ya silakan. Puji Tuhan ya. Ini pendeta memang suka basa-basinya begitu saudara ya. Nah, kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan ya. Jadi sangat menyedihkan kalau banyak orang akhir-akhir ini mengajak kita untuk kembali kepada hukum Taurat ya. Ada pengajar-pengajar yang saya perhatikan di Facebook mulai mengajak orang, mengarahkan orang untuk kembali kepada hukum Taurat. Hukum Taurat apapun bentuknya, di dalam kemasan apapun yang orang mengajak kita untuk melaksanakan itu, bahwa dengan perbuatan kita, kita akan diselamatkan, itu sangat bertentangan dengan Alkitab kita. Sangat bertentangan dengan kitab suci kita.
Nah, di dalam Efesus pasal 2 dikatakan bahwa kita dibenarkan bukan oleh karena perbuatan baik kita, bukan oleh karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita upayakan buat Tuhan. Tapi kita dibenarkan, kita diselamatkan semata-mata oleh karena iman, saudara. Jangan keliru. Jangan urutannya, prioritasnya dibalik. Ya. Kita diselamatkan oleh iman. Tetapi pada saat kita sudah diselamatkan, kita sudah dibenarkan, kita sudah disucikan, kita sudah dikuduskan, maka saat itu kita bertolak dari iman kita melakukan perbuatan baik. Bertolak dari keselamatan kita, dari kebenaran yang kita miliki, dari kasih yang kita sudah terima dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kita melayani. Seperti saya katakan kemarin, kadang di gereja, dari sekolah minggu, kita sudah diajarkan tentang hukum Taurat dalam kemasan yang baik. Kalau ketemu hamba Tuhan, ketemu jemaat, ayo dikasih motivasi, dorongan. Ayo rajin berdoa supaya engkau diberkati. Ayo rajin ibadah supaya engkau diberkati. Ayo engkau. Nah ini saudara, itu sebenarnya hukum Taurat dalam kemasan yang baru. Dan selalu saya katakan bahwa kita diberkati oleh Tuhan bukan oleh karena perbuatan baik kita. Bukan karena oleh apa yang kita kerjakan, apa yang kita berikan bagi Tuhan. Tapi kita diberkati hanya oleh karena satu hal, saudara. Oleh karena Yesus sudah mati untuk hidup saudara. Karena Yesus dalam tingkatan anak sulungnya dari semua ciptaannya. Kita diberkati karena statusmu sebagai anak-anak Allah. Pengampunan berlaku seumur hidupmu karena statusmu sebagai anak-anak Allah. Bukan oleh karena hal baik, hal yang kudus yang kau kerjakan. Dalam 2 bulan ini saya membimbing anak-anak remaja yang mau masuk baptisan air, ya, menjalani CD dulu, ajaran firman dulu. Ya. Dan saya selalu katakan kepada bahwa itu keputusan pribadi yang besar yang mereka buat, ya. Bukan karena dorongan orang tua. Ada berapa yang saya tanya, bahkan sudah selesai dalam pelajarannya, lalu saya tanya kembali, apa benar-benar menyadari keberadaan dirinya, apakah benar-benar mengerti apa yang sudah dipelajari, dan apakah benar-benar siap, bukan oleh karena dorongan orang tua atau apa. Ya, kalau tidak siap saya suruh pulang. Ada yang tahun lalu saya suruh pulang, tahun ini ikut lagi. Mengulangi kembali. Nah, kenapa? Karena mengikut Yesus. Menjadi orang Kristen mudah, masuk gereja, daftar, ibadah, udah jadi orang Kristen. Orang tuanya Kristen, lahir langsung Kristen agamanya. Ya kan? Tapi menjadi pengikut Yesus tidak mudah. Menjadi murid Yesus tidak mudah. Ada harga yang harus kau bayar. Ada penderitaan yang harus kau pikul. Ada sebuah perjalanan panjang seumur hidupmu. Untuk kau terus berubah. Dari hari ke sehari. Menjadi manusia baru yang terus menerus diperbarui sampai pada hidup yang kekal. Dunia ini tidak lagi menjadi prioritas utama dalam hidup. Tapi Yesus di dalam kekekalan itulah prioritas utama kehidupan kita. Jadi kita akan diajar untuk menempatkan prioritas-prioritas. Dan prioritas terutama dalam hidup kita. Dan semua prioritas yang lain harus berjalan seturut dengan tujuan Allah dalam hidup kita. Yaitu keserupaan dengan Kristus di dalam karakternya. Ya, dulu saya pernah mendapatkan satu pernyataan yang menarik dari seorang teman yang ya dia tadi dia berguru atau enggak ya, tapi seorang teman yang beragama Katolik begitu. Akan begini pada saya, Pak Pendeta, saya tahu engkau ini orang baik, tapi sayang engkau belum orang suci, engkau bukan orang suci. Ya saya tidak menyelanya, saudara. Saya menunggu dia mengakhiri perkataan itu. Lalu dia katakan, kalau pastor kami itu orang suci Pak Pendeta, tapi sayang dia belum orang baik. Saya bingung mendengar pernyataannya ini, ya. Maaf ya, saudara-saudara Katolik, saya nggak menyinggung soal itu, tapi ini hanya percakapan intermezzo mungkin dengan seorang teman. Lalu saya katakan, kenapa begitu Pak? Ya, kenapa begitu?
Ya, ini teman ini sebenarnya ketua dewan paroki sudah, jadi mungkin hanya sebuah intermezzo ya, tapi itu membuat saya tertawa itu. Jadi dia katakan begini, oh, karena Pak Pendeta ini orang baik, saya tahu ya, saya tahu kegiatan pelayanannya, dan Pak Pendeta tidak merokok, Pak Pendeta tidak suka minum alkohol, jadi Pak Pendeta ini orang baik. Tapi sayang Pak Pendeta bukan orang suci. Ya, kenapa? Karena Pak Pendeta menikah, punya anak, jadi udah nggak suci katanya. Nah, kalau pastor kami kan nggak menikah, dia suci. Tapi sayang dia belum jadi orang baik. Kenapa? Masih kuat merokoknya, masih suka minum alkohol juga katanya. Jadi artinya setiap orang punya kelemahan masing-masing ya, entah menurut versinya siapa. Mari kita jangan suka mengorek kelemahan orang lain begitu ya. Nah, meskipun saya kadang-kadang tergurau juga dengan teman-teman dari mana begitu ya. Tapi dalam arti saya sendiri juga punya banyak saham, banyak kekurangan. Sehingga saya juga tidak begitu suka untuk mengkoreksi kekurangan orang lain. Tetapi saya lebih suka untuk memotivasi orang. Nah, saya memang suka berterus terang ya kepada orang ya. Kalau buruk ya saya katakan buruk, baik katakan baik. Tapi saya terus belajar untuk memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada orang-orang melalui nilai-nilai firman Tuhan yang saya perkatakan setiap hari kepada siapapun juga. Ya. Ya. Jadi harusnya kehidupan kita ini, pelayanan kita, hidup kita bertolak dari iman kita. Ya. Saya mengajarkan itu kepada anak-anak saya. Dan saya senang kemarin anak bungsu saya ya sudah dia tidak berkuliah ya, dia ikut kursus kecantikan, mempercantik kuku. Jadi kalau yang hubungi anak saya ya, itu dia katakan gini pada saya, Papa, dia bilang, tadi saya memberkati hamba Tuhan lupa 100.000, dan puji Tuhan sorenya Tuhan ganti 250.000 katanya. Wah, saya bersyukur sekali. Terus saya bilang gini, Papa boleh enggak kalau saya berikan 20% dari pendapatan saya? Ya, untuk apa? Saya bilang, enggak, begini, 10%-nya itu kan persepuluhan saya. Dan yang 10% lagi saya mau berikan kepada hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan, mungkin setiap bulan gantian. Dia bilang, hati saya bersuka cita mendengar hal itu, saudara. Hati saya bersuka cita. Dan anak saya tahu saya mengajarkannya bahwa dia diberkati bukan karena mengembalikan perpuluhannya. Justru karena dia sudah diberkati, maka dia mengembalikan perpuluhannya. Karena dia sudah diberkati oleh Tuhan, maka dia memberi, berbagi kehidupan. Dan selalu saya mengajarkan berbagi kehidupan itu bukan soal uang saja, saudara. Bukan. Itu salah satu cara kita berbagi kehidupan. Tetapi hal yang paling benar untuk berbagi kehidupan adalah melayani, memberi. Kunci kedewasaan rohani itu sebenarnya satu saja, saudara. Ya, kuncinya itu hanya satu. Kenapa? Kuncinya hanya melayani, saudara. Kuncinya adalah hidup untuk memberi, hidup untuk melayani. Kau tidak akan bertumbuh dewasa kalau kau tidak membagikan hidupmu. Kau tidak akan bertumbuh dewasa kalau kau tidak mau bersaksi. Kalau kau tidak mau menjadikan dirimu saksi-saksi Kristus. Ya. Bukan memenangkan jiwa. Ya, bukan memenangkan jiwa. Prioritas kita. Tapi prioritas kita adalah menjadi saksi Kristus dan melalui kesaksian kehidupan saudara. Bersyukurlah kalau ada beberapa orang dimenangkan dalam hidup. Ya. Bukan saya dikatakan tidak penting penginjilan, itu sangat penting. Tetapi kalau engkau hanya penginjilan, hanya sekedar berkata-kata tentang Injil, dan tidak membagikan kesaksian kehidupan yang benar, kesaksian hidup yang penuh kasih, kesaksian hidup untuk melayani, kesaksian hidup bagaimana engkau memberi, berbagi kehidupanmu sendiri dengan orang-orang lain. Maka maaf, buat saya engkau hanya jual kecap nomor 1. Nggak ada kecap nomor 2, semua nomor 1. Ya. Tetapi kalau engkau bisa berbagi kehidupanmu dengan orang-orang sekitar, mereka akan merasakan rasa kecap yang nomor 1 itu. Dan mereka akan membuktikan bahwa kecap itu memang benar-benar nomor 1 di dalam rasanya. Ya. Apakah hidup saudara memberikan rasa kepada orang-orang sekitar saudara? Ya. Saya punya mami itu, ya, suka bersaksi, saudara. Ya. Tapi dia dalam hal itu dia membagi kehidupannya dengan orang-orang lain. Dia menolong orang lain, melayani, meminjamkan uang seringkali nggak dikembalikan, ditipu orang.
Dan dialah keteladanan saya yang terbesar selain Yesus di dalam kasih. Ya. Ini satu cerita lama, saudara, satu cerita lama ya. Kalau ada kesesuaian dengan beberapa orang dengan saudara, ya saya tidak menyinggung begitu ya, tapi itu cerita lama ya, peristiwa lama. Nah, jadi dulu itu ada jemaat saudara yang minta maaf ya, suka minta bantuan ya, minta bantuan terus apa aja ya, sudah saya kasih modal untuk jualan pisang goreng, uangnya hilang lagi, gini berapa kali, sampai kesel juga kan lama-lama kan. Lalu terus dia lama 3 bulan baru datang. Nah, saya pikir sudah berubah dia. Ternyata belakangan baru saya tahu dia beredar-edar ke pengurus-pengurus gereja, ke jemaat. Nanti 3 bulan baru nyampe di rumah saya gitu. Wah, saya lebih jengkel orang ini saat itu, saudara. Saat itu ya, waktu itu saya belum memahami hati mati buat saudara gitu. Nah, tapi kemudian ya suatu kali saudara ini punya modus berbeda ya. Tapi itu dulu, sekarang sudah bertobat ya. Dia sudah berubah yang baik meskipun bukan di tempat kami ya, jadi bantuan yang baik di Kota Bontang ini ya. Jadi kalau ibu dengar ya jangan tersinggung. sorry ya, tapi saya tidak sebut nama kan ya, jangan tebak-tebak juga namanya ya. Nah, jadi kemudian ya ini ada modus baru begitu. Jadi ya dia punya istri datang kepada saya bilang bapaknya sakit perlu uang ya, saya ya memberi. Ya, saya tidak mau memberinya sebenarnya, tapi saya mau terus belajar untuk mentaati firman di dalam berbagi. Kalau Tuhan selalu bilang, kalau orang datang minta apa yang ada padamu, dan yang dia minta ada padamu, berikanlah. Ya, saya selalu pergumulan kalau memberi dalam situasi seperti ini. Tapi saya selalu mau belajar taat kepada Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Kadang memang saya tidak memberi semua yang dibutuhkan sekarang ya, memberi sekedar apa yang bisa saya bantu. Sekarang kalau orang maksa, saya nggak mau lagi mencari. Dulu saya orang suka maksa, pinjamkan uangnya buat saya Pak Bobi, nanti pasti saya bayar. Ini malah pendeta-pendeta yang ngomong gitu. Nggak bayar juga sampai sekarang. Orangnya udah pindah ke Bontang juga nggak dikembalikan uangnya ya. Kan lebih dari semua yang orang pinjam, orang minta dari saya. Sudah memberikan lebih sepanjang usia, sepanjang hidup keluarga kami, dalam kesehatan, di dalam pemeliharaan Tuhan. Itu hal yang luar biasa. Nah, saudara, ya, jadi teruskan ini ya. Jadi ternyata kemudian saya mendengar, kenapa? Karena mami saya menelpon dan katakan, Bob itu suaminya ke rumah, bilang istrinya sakit. Loh, saya kaget loh. Orang istrinya ke rumah bilang bapaknya sakit, kok di mami dia bilang suami saya, siapa yang sakit di sini? Lalu mami saya itu ngajak besuk, ayo kita besukin dia, mungkin mereka sakit dua-duanya. Lah masa sakit dua-duanya bisa jalan kemana-mana ini dua-dua, saya bilang. Tapi saya nggak bisa melawan mami saya. Jadi saya mengambil motor butut saya waktu itu, motornya masih butut waktu itu. Ya, Yamaha C berapa itu 90 ya. Nah, saya menjemput mami saya ya. Lalu kami pergi saudara menuju rumah orang ini. Tapi kemudian ketika sampai di satu jalan mau belok, itu ada rumah makan saudara ya, rumah makan ayam bakar enak di Kota Bontang ini ya. Saya sendiri waktu itu selalu kepingin makan di situ, tapi menahan diri untuk tidak makan di situ. Kenapa? Mahal, kecuali kalau diundang orang makan di situ. Sampai sekarang pun jarang makan di situ, kecuali dia ngundang, kepitingnya enak soalnya. Undang ada bayarin baru saya mau ke situ. Nah, lalu tiba-tiba saya pas lewat rumah makan itu saya menoleh sudah. Ternyata keluarga ini anak-anak mereka lagi makan ayam ya, idam-idamkan itu. Langsung jengkel dan marah saudara ya. Saya menghentikan motor saya mau turun, tapi mami saya ini menarik telinga. Kemana katanya? Saya bilang itu loh, kurang ajar tuh, nipu kita. Saya mau pingin makan situ tidak bisa, loh dia makan situ, saya keluarga pakai uang kita itu, saya bilang. Mami saya langsung bilang, biar mereka menikmati kebahagiaannya, ayo pulang. Ya kamu bersyukur mereka bisa bahagia makan di situ. Nanti saudara saya masih ngotot, iya tapi bukan begitu caranya, itu menipu, saya bilang. Tapi mami saya bilang, kau itu loh, di mana kasihmu katanya. Oh haleluya saudara, saya kalau udah mendengar perkataan itu dari mami saya, hati saya luluh oleh karena kasih kemurahan Tuhan.
ya. Tapi suatu kali saudara ya, ini bapak datang ke rumah saya di tengah malam, lalu bilang istri anaknya sakit. Ya seperti biasa saudara, saya segera memberikan uang dengan kejengkelan ya. Sudah yang paling cepat pulanglah orang ini, wis males ngurusinya. Ya, dia pulang saudara. Lalu kemudian saya mengeluh nih kepada Tuhan ya. Saya bilang, Tuhan bagaimana sih mengubahkan orang yang satu ini? Kok rasanya susah berubah ini orang ini. Saya bilang, gimana ini Tuhan? Ya. Lalu roh Tuhan berbicara dalam hati saya saudara. Serahkan nyawamu bagimu. Serahkan nyawamu. Untuk dia. Nah, ini firman Tuhan katakan sama seperti Yesus mati dan menyerahkan nyawa, engkau pun wajib menyerahkan nyawa kepada saudara-saudara. Nah, saya ayat ini. Tapi hari itu Tuhan membawa saya untuk memahaminya. Saudara. Kengkelan saya karena ini saya hanya melayani dia. Bukan oleh karena iman saya, bukan oleh karena kasih saya, tapi oleh karena hukum Taurat itu. Saya melayaninya oleh karena saya gembala mereka. Saya melayaninya karena saya pelayan mereka. Pelayan Tuhan dan pelayan anak-anaknya kan. Jadi saya sadar saudara, saya belum menyerahkan hidup saya untuknya. Saya memohon pengampunan kepada Tuhan. Dan pas malam itu hujan deras sekali. Dan saya menyusul. Saya selama itu nggak tahu. Dia suka pindah-pindah rumah ya, kontrak-kontrak rumah. Nah, saya nggak tahu rumahnya yang terakhir itu di mana, tapi tahu alamatnya di mana, di jalan apa. Saya datang ke sana sudah di tengah-tengah hujan deras itu. Sudah pakai jas hujan basah kuyup saya. Masuk gang keluar gang dan rumahnya kecil sekali menempel saudara di dinding. Dia sewa di situ, ya dia bekerja waktu itu, ya kerja serabutan begitu. Lalu dia kaget melihat saya di depan pintunya. Dia bilang, kenapa Pak? Gembala datang hujan-hujan. Nah, saya mau tahu keadaanmu bagaimana. Ya. Sekarang saya katakan, saya akan melayanimu dengan sepenuh hati saya. Saya mohon maaf kalau selama ini terus terang saya jengkel sama kalian ini ya. Tapi saya nggak mau hidup kalian seperti ini terus-menerus. Saya mau hidup kalian berubah. Saya mau kalian diubahkan. Saya katakan. Jadi mulai hari ini saya tidak akan memberi. Ya, tidak akan memberi. Tetapi saya akan melayanimu. Saya akan menolongmu untuk memahami maksud dan rencana kehendak Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, keluarga ini saya ingat memberikan perpuluhan pertama mereka itu Rp5.000. Sampai perpuluhannya jadi Rp500. Tapi setelah itu pindah gereja, habis perpuluhannya jadi besar. Nggak apa-apa, jadi memberkati gereja yang lain, hamba Tuhan yang lain. Ya, itu siklus. Kadang-kadang kita tidak mengerti juga begitu. Tapi hari ini mereka tetap berteman dengan baik saya. Dalam arti kalau ada bapaknya sakit atau istrinya sakit, pasti salah satu tetap datang untuk minta didoakan. Dan saya tetap datang untuk melayani. Puji Tuhan. Tapi terus saya belajar untuk menyerahkan nyawa saya bagi saudara saya. Sehingga hari ini saya mungkin belum sepenuhnya saudara. Tapi saya akui hari ini saya bisa terlepas dari semua kejengkelan saat melayani orang, terlepas dari semua sungutan itu. Hari ini saya bisa melayani mereka dengan kasih yang ada, yang melimpah di dalam hidup saya oleh karena kasih karunia Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita bertolak dari iman kita. Allah memberkatimu bukan apa yang kau kerjakan, bukan apa yang lakukan. Allah memberkati bukan karena apa yang kau beri, tapi Allah memberkatimu karena engkau adalah anak-anaknya. Dan saat kita menjadi seorang anak, maka saya percaya anak-anak akan menjaga kehormatan orang tuanya dengan terus berbuat baik. Dengan menjadikan hidup mereka menjadi saksi-saksi dari keberadaan orang tua yang menjadi sebuah tokoh di masyarakat. Kalau mereka anak-anak mendapatkan pendidikan yang benar, keteladanan yang benar dari orang tua, ya, kasih yang benar, maka saya percaya anak-anak itu tidak akan membuat hal yang buruk yang akan melukai hati orang tua. Tapi anak-anak akan menjaga nama orang tua mereka. Bukan untuk mendapatkan sesuatu dari orang tua mereka, tapi karena mereka menghormati, mengasihi orang tua mereka. Jadi kalau kita menghormati, mengasihi Bapak kita, maka saudara nggak usah diiming-imingi, ayo rajin ibadah supaya diberkati, ayo beri supaya diberkati, ayo layani supaya diberkati, ayo kembalikan perpuluhan supaya diberkati, menabur supaya diberkati. Enggak. Kau akan melakukannya karena kau mencintai Bapamu. Ya.
Saya tidak pernah memaksa jemaat mengembalikan persepuluhan. Saya mengajar mereka. Tapi saat mereka tidak melakukannya, saya tidak pernah mengungkit-ungkit itu. Kenapa saya bukan hidup dari perpuluhan, saya hidup dari berkat Tuhan. Dan perpuluhan kalau saudara ya peraturan-aturan gereja sudah lakukan, bukan karena peraturan gerejanya. Tapi kalau buat saya itu karena saudara mengasihi saya atau enggak, ya, saudara mempercayai saya sebagai gembala atau enggak. Ada orang kadang tidak mempercayai gembalanya, perpuluhannya dikasih kemana-mana, saudara. Yo, kemana? Saya nggak ngurus. Kalau saya selalu bilang, kalau tidak percayai saya, tapi tolong kasih lewat saya. Bilang aja untuk hamba Tuhan ini, saya akan menyerahkan. Ya, tapi itu bukan satu hal yang benar, saya katakan. Sebab masalah gini, kalau engkau tidak mempercayai saya, kalau engkau tidak mencintai saya, kenapa engkau beribadah di sini? Itu masalahnya. Ya, cari gereja lain di mana engkau mencintai gembalanya dan bisa memberkati kehidupannya begitu. Ya kan? Tapi itulah kadang-kadang ada gembala-gembala yang tidak dicintai oleh jemaat. Ya. Tapi berbahagialah para gembala yang dicintai oleh jemaat, ya. Nah, puji Tuhan, ya. Tapi saya terus belajar untuk melayani dengan benar, melayani dengan kasih, apapun itu, dan saya melihat kesadaran itu akan bertumbuh dengan sendirinya saat kita terus melayani, berbuat baik, saudara. Kalau kita tidak pernah biasa melakukannya, maka percayalah orang akan mulai mencurigaimu. Ada motivasi apa ini? Ada maksud apa ini? Tapi seperti yang sudah saya lakukan dan saya pelajari dalam hidup saya, mari kita terus bersikap konsisten dengan apa yang baik yang kita kerjakan dalam Tuhan. Tidak peduli penilaian orang, omongan orang tentang dirimu. Engkau berharga di mata Allah. Engkau bernilai di mata Allah. Sebuah mutiara yang mahal, berlian yang mahal, meskipun terpendam di dalam lumpur sekalipun, terpendam di dalam lumpur laut yang paling dalam, lumpur itu tidak akan mengubah nilainya, saudara. Dia akan tetap bernilai mahal, berharga di hadapan Tuhan. Saya percaya hidup saudara akan berharga di mata Tuhan. Baik melayani di dalam kasih oleh karena imanmu kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Selamat pagi, selamat sejahtera. Mari kita lakukan semua aktivitas kita sepanjang hari ini. Dan saya percaya Roh Kudus akan pimpin saudara, sehingga kemanapun saudara pergi, saudara akan beruntung. Setiap usaha pekerjaan saudara akan berhasil, dan semua apa yang saudara jamah akan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai ketemu esok pagi.